Dor, hai guys. Program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu makan bergizi gratis, tampaknya masih akan menjadi polemik dalam beberapa tahun ke depan. Contoh terbarunya adalah adanya pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Banyak daftarnya, ada puluhan. Dan juga hal ini memicu demo-demo atau tagar yang unik-unik ya. Misalnya tagar kabur aja dulu, atau ada juga demo yang bertuliskan atau mengatakan anak makan gratis, orang tua dipecat. Jadi sebenarnya ini cukup miris ya. Sama seperti yang udah gue bahas di video gue tentang makan bergizi gratis. Kalian bisa lihat di situ. Di situ ada menu makan bergizi gratis dan ada kritikan gue terhadap program ini, yang sebenarnya adalah program yang sangat bagus. Tapi pelaksanaan atau eksekusinya menurut gua cukup kompleks dan rumit. Tapi di video ini kita tidak akan membahas makan bergizi gratis. Gua akan mengajak kalian melihat apa saja kementerian atau lembaga yang terdampak pemotongan anggaran terkait program prioritas Pak Prabowo dan Pak Gibran ini. Oke, kita langsung masuk ke daftar yang pertama, yaitu Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Total anggaran di Kementerian Pertahanan awalnya adalah 166,2 triliun. Tapi akhirnya dipotong 26,99 triliun. Jadi total jumlah akhirnya adalah 139,2 triliun rupiah. Dengan rincian sebagai berikut ya. Untuk Kementerian Pertahanan sendiri, awalnya anggarannya adalah 56,6 triliun, kemudian dipotong 8,4 triliun, menjadi 48,2 triliun. Lalu anggaran Mabes TNI yang awalnya 11,6 triliun, kemudian dipotong 3,7 triliun. Jadi anggaran akhir Mabes TNI adalah 7,9 triliun. Selanjutnya ada TNI Angkatan Darat yang anggaran awalnya adalah 57,1 triliun. Kemudian dipotong 5,1 triliun. Sehingga anggaran akhirnya adalah 51,9 triliun. Lalu TNI Angkatan Laut yang awalnya 24,4 triliun dipotong 6,07 triliun. Sehingga anggaran akhirnya adalah 18,3 triliun. Dan yang terakhir adalah TNI Angkatan Udara yang awalnya 16,3 triliun dipotong 3,6 triliun sehingga menjadi 12,6 triliun. Lalu kementerian selanjutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang pagu awalnya adalah 110,95 triliun dan awalnya dipotong 81,38 triliun atau sekitar 73,34%. Tapi karena dirasa cukup berat, kemudian ada negosiasi ya. Kemudian terjadi rekonstruksi anggaran ulang. Yang tadinya 81,38 triliun pemotongannya berubah menjadi 60,469 triliun. Jadi anggaran akhir Kementerian PU saat ini yang sudah disepakati adalah 50,48 triliun. Lalu selanjutnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, yang pagu awalnya adalah 126,6 triliun rupiah, kemudian mendapat pemotongan sebesar 20,5 triliun. Sehingga dana akhir untuk Polri di tahun 2025 ini adalah 106 triliun atau terkena dampak pemotongan sebesar 16,26%. Berikutnya adalah Kementerian Agama. Pagu awal dari Kementerian Agama adalah 78,5 triliun. Kemudian mendapat pemangkasan sebanyak 14,28 triliun awalnya. Tapi kemudian ada rapat antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan DPR ya, untuk merubah di beberapa pos. Kemudian setelah hasil rekonstruksi, pemotongan akhirnya adalah 12,3 triliun. Sehingga total dana akhir di Kementerian Agama untuk tahun 2025 ini adalah 66,2 triliun. Daftar berikutnya adalah Mahkamah Agung yang pada pagu awal mendapatkan dana sebesar 12,68 triliun. Kemudian terkena potongan sebesar 2,28 triliun.
Jadi dana akhir dari Mahkamah Agung untuk tahun 2025 ini adalah 10,4 triliun ya, atau terkena pemotongan sebesar 20% kurang, hampir 20%. Selanjutnya adalah Kejaksaan Agung, di mana awalnya Kejaksaan Agung memiliki pagu sebesar 24,27 triliun, tapi terdampak pemotongan sebesar 5,43 triliun. Jadi total dana Kejaksaan Agung di tahun 2025 ini adalah 18,84 triliun. Daftar selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya, yang mempunyai pagu anggaran di awalnya adalah 6,15 triliun, tapi mendapat pemotongan ya sebesar 1,83 triliun atau sekitar 22,49%. Jadi total dana yang dimiliki BPK untuk mengarungi 2025 ini adalah 4,77 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai pagu awal sebesar 33,55 triliun. Dan pada awalnya pemotongan untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sebesar 8,03 triliun. Tapi setelah pemerintah dan DPR merekonstruksi, keputusan ini kemudian berubah dari 8,03 menjadi 7,27 triliun. Jadi APBN untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun 2025 adalah 26,27 triliun. Daftar selanjutnya adalah Kementerian BUMN dengan pagu awal sebesar 277,5 triliun dan mendapat pemangkasan sebesar 62,5 triliun. Jadi total APBN di Kementerian BUMN untuk tahun 2025 ini adalah 215 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Perhubungan yang mempunyai pagu awal sebesar 31,45 triliun. Kementerian ini mendapatkan pemotongan ya sebanyak 13,73 triliun. Jadi total anggaran di kementerian ini tahun 2025 adalah 17,72 triliun. Daftar berikutnya adalah Kementerian Pertanian dengan pagu awal sebesar 29,3 triliun. Kementerian ini mendapatkan pemangkasan sebesar 10,28 triliun. Jadi total anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 ini adalah 19,02 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mempunyai pagu awal sebesar 5,27 triliun. Pada awalnya kementerian ini mendapat potongan sebanyak 3,66 triliun. Tapi setelah adanya revisi dan rekonstruksi, pemotongan di kementerian ini berubah menjadi 1,8 triliun. Sehingga anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di tahun 2025 ini adalah 3,4 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital dengan pagu awal sebesar 7,72 triliun, tapi mendapatkan pemotongan sebesar 3,84 triliun. Jadi total anggaran kementerian ini di tahun 2025 adalah 3,88 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dengan pagu awal 6,45 triliun. Kementerian ini mendapatkan pemotongan sebesar 2,01 triliun. Jadi anggarannya pada tahun 2025 ini adalah 4,44 triliun. Selanjutnya adalah Kementerian Luar Negeri dengan pagu awal sebesar 9,8 triliun. Kementerian ini juga mendapatkan pemangkasan ya sebanyak 2,03 triliun. Jadi total anggaran kementerian ini di tahun 2025 adalah 7,8 triliun. Berikutnya adalah saudaranya ya, Kementerian Dalam Negeri, yaitu pagu awalnya 4,79 triliun dan juga mendapat pemangkasan sama 2,17 triliun. Jadi total anggaran Kemendagri di tahun 2025 ini adalah 2,62 triliun.
Berikutnya adalah Kementerian Sosial yang mendapat pemangkasan cukup tipis ya di sini. Pagu awal Kementerian Sosial adalah 79,6 triliun dan dalam tanda petik hanya mendapat pemangkasan sebanyak 970 miliar, kurang dari 1 triliun. Jadi anggaran Kemensos di tahun 2025 ini adalah 78,6 triliun. Berikutnya adalah lembaga yang juga dipangkas sedikit ya, yaitu Badan Gizi Nasional. Pagu awal di BGN ini adalah 71 triliun dan dalam tanda petik ya lagi-lagi hanya mendapat pemangkasan sebanyak 200 miliar. Jadi total anggaran BGN di tahun 2025 ini adalah sekitar 70,7 atau 0,8 triliun ya. Atau hanya dipangkas sebesar 0,28%. Daftar berikutnya adalah kementerian yang lumayan disorot ya, yaitu Kementerian Kesehatan. Di mana pagu awal Kementerian Kesehatan di tahun 2025 ini adalah 105,7 triliun. Tapi mendapatkan pemangkasan sebesar 19,6 triliun. Jadi anggaran akhir dari Kementerian Kesehatan di 2025 adalah 86,1 triliun rupiah. Berikutnya adalah Kementerian Keuangan. Dengan pagu awal di tahun 2025 ini adalah 53,1 triliun. Walaupun Kementerian Keuangan yang mengurusi keuangan negara atau bendahara negara, tetap saja kementerian ini tidak lepas dari pemotongan anggaran sebesar 8,9 triliun. Jadi pagu tahun 2025 yang disahkan adalah 44,2 triliun rupiah. Berikutnya adalah kementerian yang kemarin sempat disorot. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mempunyai pagu awal sebesar 56,6 triliun. Tapi mendapat pemotongan atau pemangkasan sebesar 14,3 triliun. Jadi anggaran akhir kementerian ini di tahun 2025 adalah 42,3 triliun. Berikutnya adalah Badan Riset Nasional. Dengan pagu awal tahun 2025 adalah 5,84 triliun. Lembaga ini mendapatkan pemangkasan anggaran sebesar 1,43 triliun. Jadi anggaran Badan Riset Nasional tahun 2025 ini yang ditetapkan secara sah adalah 4,41 triliun. Berikutnya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mempunyai pagu awal sebesar 2,83 triliun. Tapi lembaga ini mendapatkan pemotongan sebesar 1,78 triliun. Jadi anggarannya tahun 2025 yang disahkan adalah 1,05 triliun. Berikutnya adalah BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dengan pagu awal sebesar 2,47 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 471 miliar. Jadi anggaran tahun 2025 BPKP sebesar 2 triliun. Daftar berikutnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan dengan pagu awal sebesar 4,8 triliun. Kementerian ini mendapatkan pemangkasan sebanyak 2,7 triliun. Jadi anggaran Kemenaker di tahun 2025 ini adalah 2,1 triliun rupiah. Berikutnya adalah Kementerian Kebudayaan dengan pagu awal sebesar 2,3 triliun. Kementerian ini mendapat pemangkasan anggaran sebesar 1,1 triliun. Jadi anggaran Kementerian Kebudayaan untuk tahun 2025 ini adalah 1,2 triliun. Selanjutnya adalah Badan Pusat Statistik atau BPS dengan pagu anggaran awal sebesar 5,7 triliun. BPS mendapat potongan sebesar 1,69 triliun. Jadi anggaran BPS di tahun 2025 ini adalah 4,01 triliun rupiah. Berikutnya adalah KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pagu awal sebesar 6,22 triliun.
Kementerian ini mendapat pemangkasan sebanyak 2,12 triliun. Jadi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2025 adalah 4,1 triliun rupiah. Berikutnya adalah Kementerian Kehutanan dengan pagu anggaran awal sebesar 5,16 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 1,22 triliun. Jadi anggaran Kementerian Kehutanan untuk tahun 2025 ini adalah 3,94 triliun rupiah. Berikutnya adalah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai pagu awal 3,06 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 843 miliar. Jadi total anggaran KPU untuk tahun 2025 ini adalah 2,21 triliun rupiah. Berikutnya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pagu awal sebesar 2,3 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 1,3 triliun. Jadi anggaran Kemenpora untuk tahun 2025 ini adalah 1 triliun rupiah. Daftar berikutnya adalah BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara dengan pagu anggaran awal sebesar 1,32 triliun dan mendapat pemangkasan anggaran sebanyak 538,6 miliar. Jadi anggaran BSSN untuk tahun 2025 ini adalah 782 miliar rupiah. Berikutnya adalah Badan Pengawas Pemilu dengan pagu anggaran awal sebesar 2,41 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 955 miliar. Jadi anggaran Bawaslu untuk tahun 2025 ini adalah 1,45 triliun. Berikutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pagu anggaran awal sebesar 1,23 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 201 miliar. Jadi anggaran KPK untuk tahun 2025 ini adalah sekitar 1,029 triliun. Berikutnya adalah BNN, Badan Narkotika Nasional, dengan pagu anggaran awal sebesar 2,45 triliun dan mendapat pemangkasan hampir 1 triliun atau 998,6 miliar. Jadi anggaran BNN untuk tahun 2025 ini adalah 1,425 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan pagu anggaran awal sebesar 2,19 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 722,7 miliar. Jadi anggaran Kementerian Desa dan PDT untuk tahun 2025 ini adalah 1,46 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Perdagangan dengan pagu anggaran awal sebesar 1,85 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 720,6 miliar. Jadi anggaran Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025 adalah 1,13 triliun rupiah. Berikutnya adalah Kementerian Perindustrian dengan pagu anggaran awal sebesar 2,51 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 883,4 miliar. Jadi anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun 2025 adalah 1,62 triliun. Berikutnya adalah Kementerian Pariwisata dengan pagu anggaran awal sebesar 1,48 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 603,8 miliar. Jadi anggaran Kementerian Pariwisata untuk tahun 2025 adalah 877 miliar. Berikutnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan anggaran awal sebesar 1,43 triliun dan mendapat pemangkasan sebanyak 470,9 miliar.
Jadi anggaran untuk BNPB di tahun 2025 ini adalah 960 miliar. Oke guys, jadi itulah tadi daftar 40 kementerian dan lembaga yang mendapat pemangkasan anggaran untuk program-program prioritas pemerintah, termasuk makan bergizi gratis ya. Sebenarnya masih ada beberapa kementerian dan lembaga lain yang tidak disebutkan di sini, karena anggaran kementerian-kementerian tersebut atau badan atau lembaga tersebut di bawah 1 triliun ya. Jadi menurut gua nggak begitu signifikan pemotongan anggarannya. Jadi gitu aja buat video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.